Warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian metafisika ilmiah tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini saya Mr. TM yang baik hati, tidak sombong dan sangat pintar, ditemani oleh Daeng Rais. Kebetulan kami lagi di Makassar, Ki. Makassar. Oh iya. Logatnya orang Makassar, Ji, ya. Nah, begitu ya. Nah, kita lagi di jalan apa tadi? Muhammad Jufri. Nah, besok yang dari Sulawesi, dari Palopo, dari Sidrap, dari Sopeng, dari mana-mana silakan merapat ke sini. Di sini salah satu cabangnya daripada kampus Taklim Makrifat. Nah, karakteristik Taklim Makrifat adalah mengupas agama itu dengan eksak, ilmiah, nalar, logis, bisa diterima dengan akalmu, kebayang loh. Kita membahas sesuatu yang metafisik, tapi kebayang oleh akalmu. Nah, kalau sudah kebayang, maka kita pun ada keinginan untuk membuktikannya, enggak? Lah kalau nggak kebayang, sesuatu nggak terjangkau, mau membuktikan aja nggak kejangkau, nggak mungkin, ya nggak? Nah, makanya kalimat Nabi al-aslamu ilmiyun, ilmiah. Lanjutannya adalah wa'amaliyun, atau bisa dipraktekkan atau dibuktikan. Jadi agama bukan cuman dongeng, bukan teori, bukan kepercayaan, bukan cerita. Nah, jadi dari teori itu kau akan beserta dengan metodologinya, bisa dipraktekkan dan akan ketemu ma'rifatullah. Kau diajari Allah langsung. Jadi pelajaran agama itu diawali dari metodologi, ya. Nanti yang ngajari siapa? Allah sendiri, yang disebut laduni atau ilmu yang turun dari langit, masuk langsung dalam kolbumu tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun. Tidak lagi, nah, bayangan dulu agama kan bisa dipelajari, betul ya? Agama dipelajari lewat bacaan, dengar apa? Para pendakwah cerita, dongeng, kemudian lewat debat, kemudian adu pendapat, googling, baca kitab. Itu bukan agama, blok goblok, ya. Itu teorinya agama. Nah, dari teori itu mesti kau carikan metodologi untuk praktek. Nah, seperti yang kita angkat dari tadi, ya. Jika agama itu soto, teorinya ada bumbu soto, ya toh? Ada kunyit, ada bawang berambang, ada daun jeruk, ada dan sebagainya. Apakah kunyit, daun jeruk, cabai ini adalah agama? Apakah ini soto? Bukan dong. Itu masih bumbunya, betul gak? Bumbunya ini mesti kau praktekkan untuk masak, harus kau masak. Nah, untuk cara metodologi, caranya loh ya, itu masak soto, itulah hakikat. Nah, cara apa? Metodologi itu namanya ilmu tarekat. Nah, masak sotonya itu namanya hakikat. Hakikat itu berlapis-lapis nanti. Belum bisa langsung makrifat, belum bisa. Adaptasi. Yang Nabi Muhammad saja belajar masaknya itu ternyata butuh waktu belasan tahun, ya. Dari beliau setelah dibaiat sampai Mi'raj, beliau di dalam catatan sejarah butuh waktu adaptasi belasan tahun. Itu kisaran 13 tahun. Belajar masak loh. Baru kemudian Mi'raj. Demikian juga hakikat. Nah, belajar masaknya nggak langsung enak dong, betul nggak? Nggak masak bisa langsung enak. Walaupun ibu-ibu loh belajar masak pecel ala Madiun, langsung bisa nggak? Belum bisa enak awalnya. Coba. Sampai akhirnya pas. Nah, pas itulah ketemu rasa
sesuai dengan saluran, gelombang, dan frekuensinya. Ketemu pas di ordinat yang tepat, maka itulah reaksi Tuhan. Setelah ada aksi yang kita naikkan, akan ada resultante. Reaksi Tuhan, kau akan ketemu gelombang yang pas antara sumbu syariatnya dan sumbu hakikatnya, maka akan muncul resultantenya atau bentukan gaya baru. Maka ma'rifat itu murni dari awal sampai akhir mesti beserta dengan faktor Tuhan. Nah, kalau agama nggak ada faktor Tuhannya, faktornya gendruwo ya. Itu banyak itu agama gendruwo di mana-mana. Asal amalkan ini keramat, asalkan amalkan ini kau kasaf, amalkan ini kau bisa ngobatin orang. Itu keramat gendruwo, Rais. Itu di mana-mana, ya. Walaupun ada kopiah miring, ya, ada pakai item-item, biarpun pakai arap-arapan, tapi kalau metafisiknya dikontrol oleh gelombang akal, maka itu metafisik gendruwo. Walaupun pakai arap-arapan, ada apa? Zikir-zikiran. Tapi gelombangnya gelombangmu turun, gelombang infra karena dikontrol oleh akal sadar, maka itu metafisik gendruwo. Nah, kali ini judul yang kita angkat adalah ini. Rasulullah di zaman ini. Hah? Begini. Siapakah dia? Karena kita didogma bahwa Rasulullah nggak ada lagi ya. Rasulullah telah mati dan sudah nggak ada lagi. Itu dogma yang menyesatkan. Itu propagandanya Wahabi. Nah, aku nggak bilang sesuatu kok. Saya itu bilang apa? Wahabi. Dan kamu itulah babi. Loh. Aku nggak menyindir kelompok tertentu ya. Enggak ya. Saya bilang Wahabi ya. Mereka ini sengaja mencabut Islam dari akarnya. Memisahkannya dari metodologinya. Sehingga Islam menjadi hanya dogmatis yang tidak lagi bisa dipraktekkan, dibuktikan. Jadi teori ini kan cuma teori. Itu mesti dipraktekkan, ya. Nah, metodologi untuk mempraktekkan itulah tarekatullah. Wahabi ini bentukan ekstremis kiri, musuhnya orang Islam yang sengaja membiarkan Islamnya banyak. Gak perlu kita mengganti agama mereka, tapi metodologi yang dicabut, maka orang Islam nggak ketemu powernya, cuman menjadi buih saja, banyak jumlahnya tapi nggak ada potensinya, nggak ada maknanya. Coba ya, kita dicuci otak, Rasulullah nggak ada di zaman ini. Rasulullah itu bukan manusia. Tadi ya, yang kami ceritakan ya, presiden itu bukan manusia ya. Dia tidak berwujud, ya, tidak berbentuk, tidak bernama, betul ya, presiden itu. Tapi ketika presiden menempati manusia, wujudnya akan menjadi manusia. Rasulullah pun demikian. Dia adalah nurnya Allah. Cuman di dalam ayatnya selalu menempati manusia. Laqad ja'akum rasulun, loh, seorang utusan. Maka sampai kapanpun wujudnya presiden berupa apa? Manusia, betul nggak? Entah itu Bung Karno, entah itu Pak Harto, entah itu Pak Habibie, Gus Dur. Nah, demikian juga laqad ja'akum rasulun. Sampai kapanpun wujudnya Rasulullah itu manusia. Coba diambilkan gelas satu. Nah, dua, boleh. Maaf ya. Nah, gelasnya inilah Nabi Muhammad, ya. Isinya Rasulullah Muhammad. Ketika gelasnya ini ada masa lumutnya, ada masa umurnya, limitnya, maka ketika air nanti diwariskan kepada wadah berikutnya, maka wujudnya air akan menjadi
Ini ya. Tadi kan ini diwariskan ke sini maka wujudnya menjadi ini nanti ya. Saya tanya airnya sama nggak? Dipindah lagi ke sini. Wujudnya akan berubah menjadi ini. Tapi airnya sama nggak? Rasulullah itu airnya itu ya. Kita nggak lagi membahas wadah gelasnya. Nah, wadah gelasnya dulu memang Nabi Muhammad. Tapi jika diterangkan di dalam kalimat Nabi, al ulama waris ya, maka waris itu si yang mewarisi apakah punya dengan yang mewariskan? Yang diwarisi zaman mewariskan sama nggak? Sama. Airnya gelas ini diwariskan kepada botol, maka botol ini punya air yang sama nggak yang dimiliki tadi? Sama ya. Hanya pindah tempat. Nah, kalaulah saya gambarkan, wis hujannya deras sekali guys. Ya. Misalkan ya, ini ya, Rasulullah wujudnya manusia, kemudian diwariskan kepada segitiga, maka wujudnya Rasulullah menjadi segitiga. Diwariskan kepada kotak, wujudnya menjadi kotak. Diwariskan kepada elip, wujudnya menjadi elip ya. Diwariskan kepada jajaran genjang, maka menjadi genjang. Diwariskan kepada ini, wujudnya pun akan menjadi ini. Betul ya? Isinya sama nggak? Nah, betul nggak dengan kalimat min anfusikum azizun ya? Di zamanmu sendiri, betul nggak? Maka carilah ini sesuai zamanmu sendiri. Dulu zamannya Nabi Muhammad ini dong, betul nggak? Rasulullah Muhammad. Di zaman setelah Nabi Muhammad ini dong, betul ya? Di zaman setelahnya ini dong. Nah, di zamanmu tuh di sini. Nah, siapakah dia? Oh, itu gurunya Mr. TM yang baik hati, rendah hati, bos, pointer dan tidak sombong. Begitu Pak Rais ya. Nah, katanya Pak Rais gitu kok. Mas Gondrong ya. Nah, jadi sangat penting artinya sanad berguru. Yang gurumu mestinya adalah bersambung estafetnya dari gurumu, dari guru ke gurumu, guru ke gurumu, guru ke gurumu sampai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak terdinding dari rahmatullah, betul nggak? Yang sampai kepada Allah dan nurnya, betul nggak? Maka jika Rasulullah dan nurnya, berpisah nggak sama Allahnya? Enggak, dia berkekalan. Umurnya Rasulullah sama dengan umurnya Allah, betul? Ini kias. Umurnya cahaya matahari sama dengan mataharinya, betul nggak? Engkau nggak akan kenal matahari sebelum kenal nurnya, betul nggak? Engkau nggak akan kenal Allah, guys, goblok. Tapi kau harus kenal dulu Rasulullah. Dan Rasulullah bukan di zaman ini. Bukan ini. Kau ada fotonya Rasulullah Muhammad nggak? Ada fotonya? Ada lukisannya? Ada videonya? Nggak ada. Guys, goblok ya. Nggak ada fotonya baginda Nabi Muhammad yang di dalamnya ada Rasulullah. Tapi ini ada di zamanmu sendiri. Ada fotonya. Siapa dia? Oh, rahasia. Mesti datang ke sini bawa gula, kopi, rokok, menyan sama mijeti Mr. TM ya. Harus dong ya. Di sini boleh mijeti Mr. TM boleh. Kemudian apa ya? Ya harus baik-baiklah sama Mr. yang baik hati dan tidak sombong ini. Maka tadi ya di uraian kami sebelumnya ya, gelombang nur Allah ini yang membawa. Ini nomor teleponnya Allah di sini, betul ya? Tadi kan diterangkan di episode sebelumnya, di balik nomor telepon itu ada gelombang yang tersalur sampai ujung yang kita tuju, betul ya? Karena melewati teknologi sistemik, maka nomor itu bisa dihubungi yang nyambung sama orang yang kita tuju, betul ya? Nomor handphone itu loh, betul nggak?
Nomor handphone dihubungi. Tuh, ada HP. HP. Nomor teleponnya gini. Tak 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 ya. Halo, Mas Sofyan, ya. Assalamualaikum. Iya Mas Sofyan. Ini hujan deras sekali sini. Di sini Mr. TM lagi ditungguin sama jamaah yang banyak di Makassar ini. Iya, iya. Oke. Iya, ya. Oke. Assalamualaikum. Loh. Saya menghubungi Mas Sofyan di balik nomor ini, betul nggak? Kenapa? Nomor ini ada gelombang yang tersalur sama Mas Sofyan lewat sistemik, iya nggak? Dipakai di teknologi HP. Demikian juga wasilah, makanya disuruh untuk nyari. Wabtaghu ilahil wasilah. Wasilah itu channel penghantar penghubung yang ada membawa, yaitu manusia. Maka wasilah itu dibaliknya manusia. Nah, manusia itu adalah nomor handphonenya. Wasilah itu gelombangnya. Jika kontak nomor HP-nya, jika kontak orangnya, karena ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, kalau sini kan ada, harus lewat nomornya dan sebagainya. Ada pulsa, ada data. Loh, kok mati? Laras kok mati? Maka ini bisa nyambung sama yang di sana. Ya, nomor handphone ditekan, maka nyambung sama Mas Sofyan. Demikian juga ini. Demikian juga ini ya. Jika kita di zaman ini, ya, di zamannya beliau, di zamanmu sendiri ya, nggak boleh zamannya orang lalu, nggak boleh ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka kontaklah orang ini yang dibaliknya ada gelombang nur wasilah, maka kita diajari teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, maka terhantarlah gelombang yang kita kontak itu sampai ke hadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Paham sekarang ya? Mana bang ayatnya? Lihat ya. Ini wajah tuh wajhiyah loh, iya nggak? Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kok nggak abstrak? Kenapa kok harus ada titik fokusnya? Betul nggak? Wajah Allah siapa? Manusia sang pembawa wasilah. Kenapa kok menghadap ke situ? Karena di situ di baliknya itu ada gelombang. Kenapa kau menghadap nomor tertentu? Karena di balik itu ada gelombang, betul? Lihat kalimatnya guru kami, ya, semua guru kami. Kalimatnya Nabi Isa. Ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan roti ini adalah dagingku, anggur ini adalah darahku. Mari kita makan sama-sama loh. Samakan gelombangmu dengan gelombang gurumu. Itu kias, ya. Betul nggak Tata? Loh. Sama nggak dengan ini wajah tu wajah? Sama nggak? Sama. Nah. Sama nggak dengan kalimatnya Sri Krishna? Berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa. Tapi kau berbakti kepadaku sama halnya berbakti kepada yang maha kuasa. Loh. Manusianya itu, tapi di balik itu ada gelombang yang sampai Allah Ta'ala. Tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku, kata Nabi Isa. Tidak akan sampai kepada Allah tanpa lewat Rasulullah. Loh. Guys, betul ya? Guys, goblokers ya, sobat goblok. Inilah ya. Maka kau harus mencari Rasulullah di zamanmu sendiri. Yang ini ada wujudnya. Apa wujudnya? Manusia. Maka kau bersyahadat kepada Allah lewat wujud ini. Ini wujudnya Allah ya. Tapi ini Allah bukan. Saya tanya, ini Allah bukan? Bukan ya. Air ditaruh gelas, wujudnya menjadi gelas, betul ya? Apakah air itu sama dengan gelas? Tidak. Wujudnya saja yang sama, betul ya? Kalau saya minum airnya. Kalau saya minum gelasnya, itu sama dengan debus, ya.
saya makan beling kayak orang kesurupan. Betul ya? Nah, demikian juga kau sentuh gelasnya, kau hubungi kontak gelasnya, tujuanmu bukan sama gelasnya, betul nggak? Kau cari orang ini yang membawa wasilah, tujuanmu bukan pada orang ini, tapi dengan gelombang di baliknya orang ini yang ada sambungannya sampai dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Clear? Saya tanya, jika salatmu menghadap ini, apakah syirik? Tidak, bahkan wajib diperintahkan kan? Ini wajah tuh, wajhiyah. Kuhadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, wajahnya Allah. Ternyata manusia, betul ya? Nah, itu adalah iftitah salat. Tetapi guys ya, hati-hati. Di sini banyak klaim. Nah, yang hebat guruku, yang hebat guruku, yang hebat guruku. Boleh-boleh saja ngaku-ngaku, namanya juga anak-anak ya. Anak-anak pasti kalau lagi belajar perang-perangan, pasti dia kayak seorang jagoan. Betul nggak? Betul nggak? Nah, dia ngaku-ngaku sebagai Superboy, gitu, Superman, boleh namanya anak-anak ya. Tapi nanti ini nggak berhubungan lagi dengan dogma, blog-blog, dengan potensi gelombang. Yang masih debat di gelombang sonor, di gelombang akal, ini nggak ada habisnya. Ini dogma, teori, ini akal, thinking. Coba dimatikan, coba dimatikan. Nah, tapi ketika kita mempraktekkan ilmu ini bukan di sini loh ya, tapi di gelombang ultrasonor sampai mahasonor. Maka jika gurumu bukan mahasonor, engkau pun nggak pernah sampai kepada mahasonor. Mahasonor adalah gelombang yang maha sadar. Ini ultra sadar, di atas sadar. Ini sadar. Ini akal, ini di atas akal. Ini maha, kesadaran maha. Dia ini adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini nur, alamnya akhirat atau roh. Ini akalmu di sini. Maka dari akalmu sih naik sampai kepada kesadaran maha sadar Allah sendiri. Nah, kalau gurumu ultrasonor, kalau gurumu adalah guru TK, paling mentok kamu bisa lulus apa? TK. Ya ini bajingannya Mr. TM ya gini loh. Kalau dikupas nggak berkutik orang lain, betul nggak? Bajingan nih Mr. TM ya, bajingan yang terhormat, betul nggak? Kalau gurumu SD, mentokmu dapat apa? Ijazah? SD dong. Kalau gurumu SMP, mentoknya apa? SMP dong. Guru SMP nggak pernah bikin kau masuk apa? Nggak pernah kau lulus SMA. Ya maksimal lulus SMP. Tapi kalau gurumu maha sonor, maha mutlak, maha segalanya, maka kau sampai kepada yang maha segalanya. Clear? Clear. Nah, makanya di sini ada perbedaan. Jika gurumu relatif, sampai kapanmu kamu pun mbambet. Ya. Jika gurumu relatif, bisa nggak sampai mutlak? Nggak bisa. Tapi jika gurumu mutlak, ada peluang nggak kamu sampai kepada yang mutlak? Ada. Maka carilah yang maha sonor, maha sadar, maha tak terhingga, maha mutlak. Kalau sekedar gurunya baik, guru alim, guru pinter, oh banyak ya. Banyak, kita nggak lagi nyari yang gituan. Karena Mr. TM bukan cowok gituan ya. Halo guys, gondrong ya. Cari guru yang ini. Ya. Nah, guru yang ini itu adalah pewaris estafet Rasulullah ini. Yang sampai kepada Allah adalah Rasulullah tadi ya. Maka Rasulullah adalah konstanta mutlak. Maka berguru kepada Rasulullah adalah berguru kepada yang maha mutlak. Ujungnya adalah Allah sendiri, betul nggak? Maka pewaris Rasulullah pun juga pewaris gelombang mutlak. Ini mutlak nggak?
Yang keras, ini mutlak gak? Ini mutlak gak? Ini mutlak gak? Ini? Carilah ini, guys. Ini gurunya Mr. TM. Kalau nggak sampai kepada mutlak, nggak mungkin bisa menerangkan mutlak, betul gak? Kalau hanya sampai kepada relatif, sampai kapan pun omongannya pun melungker di relatif, betul gak? Saya tanya, jujur, apakah ada yang menerangkan kayak gini sebelumnya seumur hidup? Nggak ada. Berarti Mr. TM ini simpulkan sendiri ya. Ada siapa di balik Mr. TM itu? Ada siapa? Wih, nggak ada siapa-siapa. Di baliknya Mr. TM ada guru mutlak, guru yang berhampir akan Allah Ta'ala, guru yang gelombangnya dari Allah, khalifahnya adalah Rasulullah, yang khalifah Rasulullah adalah mursyid, yang estafetnya waris sampai di zaman ini. Ya, kalau gurumu bukan ini, bukan silsilah ini, estafet ini, zong. Nah, tapi ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mutlak itu bisa jadi satu, bisa jadi dua atau tiga, suka-suka dia. Yang jelas dia ada di gelombang mutlak. Lihat, aku Esa, aku pun ada di mana-mana. Loh, gimana nih, betul gak? Bingung gak ini? Loh, kok seolah Allah itu satu tapi kok banyak loh, bingung ini, betul gak? Iya gak? Nah, ini bisa jadi cuma satu, bisa jadi dua, suka-suka dia. Yang jelas satu atau dua itu ada di gelombang mutlak. Nah, yang jelas jangan yang ini gurunya, betul nggak? Jangan yang ultrasonor, cari yang maha sonor, betul nggak? Tapi lagi-lagi saya ulang ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tapi yang jelas dia ini ada di gelombang maha sonor. Nah, karena mutlak itu tidak terbayangkan, tidak tergambarkan, unlimited, undefinisi, undeskripsi, tidak bisa dijangkau oleh akalmu. Maka polanya ini nggak kebayang, nggak kebaca. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, suka-suka dia. Tapi itu semua ada di sini, ya, di gelombang maha sonor. Sebetulnya saya tanya, jika guru itu satu atau guru itu misalkan ada tiga, saya tanya, tiga itu isinya sama nggak? Sama, sama-sama mutlak. Nah, lihat ya, jika Allah itu mutlak, jika ada ayatnya, fa ainama tuwalu fasamma wajhullah, dimanapun kau arahkan pandanganmu situ wajah Allah. Apakah ini Allah? Saat ini belum. Tapi jika gelombangmu telah sampai pada alam itu, kondisi itu, kau lihat semua ini adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini biarpun satu atau banyak atau dua atau berapa, tapi dia ada di gelombang mutlak yang isinya pun itu juga. Jika pandanganmu telah bisa melihat Allah di dalam setiap lapisan wujud, di balik semua ini adalah Allah Ta'ala, maka pandanganmu bukan lagi pandangan panca indera, tapi pandangan dari dimensi lain, alam lain. Yaitu kau telah dianugerahi pandangan kepada yang maha mutlak. Kau telah punya pandangan mutlak. Maka yang bisa melihat mutlak hanya mutlak sendiri. Bukan berarti Allah itu banyak ya. Nah, fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah wajah Allah. Ada itu kondisinya nanti kalau sudah suluk-suluk. Tapi apakah Allah yang di sini sama di sini beda? Saya tanya. Hah? Sama blok-blok. Ya. Allah di sini
Sama di sini, sama nggak? Sama. Nah, Allah yang satu sama Allah yang tiga misalkan ya. Mohon maaf ini kias loh ya. Yang ini adalah penampakan wujud guru mutlak. Apakah beda isinya? Sama, blok. Yang jelas dia ada di gelombang maha sonor. Nah, ini maha sonor ya. Kalau gurumu masih pupuk bawang, janganlah bikin malu Mr. TM saja. Mau berguru kepada guru pupuk bawang? Enggak. Pak Rais mau nggak? Hah? Mau berguru kepada guru Cikiwir? Guru Cucuk Meo mau nggak? Ya saya yang malu lah jauh-jauh ke sini kok. Ya. Gurunya mesti maha mutlak. Nah, paham ya? Dia bukan manusia. Mutlak itu manusia bukan? Bukan. Tapi wujudnya serupa dengan manusia yang membawanya ya. Nah, ini wujudnya manusia. Ya. Tapi gurumu itu bukan manusia. Nah, kalau gurunya manusia begitu mati, gurunya mati nggak? Mati dong. Pelan-pelan. Jika gurumu manusia, maka gurumu mati nggak? Mati. Masa berguru kepada yang mati? Berguru kepada yang kodim, maha kodim. Guru yang nggak ada matinya gitu loh. Nah, manusia berakal, akalnya pun pasti akan mati seiring dengan nyawanya mati, betul nggak? Lah kalau berguru pada maha mutlak, yang Rasulullah ada matinya bukan? Nggak ada. Gurumu adalah segala-galanya. Gurumu adalah ujungnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Gurumu adalah nur, yang ujungnya sumbernya nur itu siapa? Allah ta'ala sendiri, betul? Maka adaptasi menuju Allah adalah engkau melewati adaptasi lapisan langit alam cahaya. Naik, ini, maaf ya. Nah, dari akal sadarmu sonor, nanti setelah dibayar nanti adaptasi naik gelombang, sampai engkau ketemu maha sonor ya. Jadi jika di dalam logika ini untuk menuju makrifat wajib bisa mi'raj nggak? Wajib. Ya wajib goblok. Lah kalau ada orang yang nggak ngajarin teknik mi'raj, bisa makrifat nggak? Padahal kamu kan dicuci otak. Yang bisa mi'raj cuma Rasulullah Muhammad, gitu. Itu mukjizat Nabi. Cocotmu itu loh, cocotmu itu loh. Tak kampelengi gue, bikin malu TM saja, Betul nggak Pak Riz? Nah, dalam mengajarkan tasawuf nggak boleh kasar, goblok, gitu. Nggak boleh kasar ya, harus lemah lembut. Nggak boleh ngomong cocot, nggak boleh ngomong congor, nggak boleh ngomong goblok ya. Just kidding ya. Nah, jadi paham ya? Guru harus waris dari estafet Rasulullah. Kalau bukan ahli warisnya, zong. Paham sekarang? Tapi, mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Tapi kan pahit didengar orang. Yang klaim guru itu kan banyak, betul nggak? Betul nggak ini? Ini guru, oh banyak. Banyak, lusinan. Bahkan berdosen-dosen ya. Kalau saya kulak itu nggak boleh beli 1-2, mesti pakai dosen nih. Yang 144 itu apa? Dosen itu berapa dosen itu? Hah? Itu losen itu. Nah, nggak boleh. Jadi yang mutlak hanya yang sampai yang ada di gelombang mutlak. Tapi lainnya relatif, betul nggak ini? Saya tanya, relatif dibandingkan mutlak berapa nilainya? 0. Ngeri kan? Udah ngeri nih. Ini matematikanya. Nggak enak ini.
Ini ya matematikanya guys ya. Nggak enak ini. Pasti menyakitkan ini. Tapi ini ilmiah ya. Kami nggak niat untuk mengkampelengi saudara lain. Enggak, tapi kita terangkan ilmiahnya. Supaya kita semua dapat yang asli ya. Betul ya? Lihat ini ya. Matematika. Yang masih lulusan anyar siapa? Oh, nggak ada ya. Udah tua semua ini. Relatif. Dibandingkan mutlak. Hasilnya berapa? 0. Lihat ya ini. Protes kalau salah ini ya. Kalau ini matematika yang salah, protes. Relatif dibandingkan mutlak, hasilnya adalah limit 0. Maka jika gurumu masih relatif dibandingkan dengan guru mutlak, gurumu itu cuman yang keras 0. Satu lagi, jika gurumu relatif dibandingkan guru mutlak, hasilnya adalah 0. Tapi nggak menyalahkan orang loh ya. Ini matematika loh ya. Maka diantara banyak klaim guru, carilah guru yang mutlak, betul? Itu yang menjaminmu bisa sampai pada Allah Ta'ala. Tapi nggak enak nih menyakiti orang lain ya. Daripada kita misalkan banyak orang, mending apa adanya. Kita juga mempersilahkan kok. Guru-guru yang lain boleh belajar di sini, belajar kepada Mr. TM, boleh kok ya. Guru-guru tempat lain boleh, asalkan apa? Syaratnya sama. Bawa gula, kopi, menyan, ya, sama mijeti Mr. TM, ya. Menyakitkan memang ya, tapi itu just kidding kok ya. Nggak apa-apa, akun-akun nggak masalah. Oh ini guruku mutlak guru, nggak masalah ya. Guruku waris, ora popo, ya ora popo. Tapi dengan dakwahnya Mr. TM yang super ilmiah kayak gini, lambat laun pun bisamu akan luntur dengan dirinya Yang pakai ilmu keramat, habis nanti keramatmu. Botak nanti kepalamu ya. Yang masih senang di teori-teori pengetahuan, buyar pengetahuanmu nanti ya. Karena nanti akan muncul yang maha mutlak, maka seluruh yang relatif akan menjadi 0. Ketika objektif itu hadir, maka menyapu seluruh yang subjektif. Betul apa enggak? Nah, bukan kita begini, bukan, itu hukum. Kalau datang matahari, maka gelap akan hilang, betul enggak? Apakah matahari mengalahkan gelap? Enggak, itu sudah hukum alam. Betul? Apakah kau protes matahari? Matahari, kenapa kok kau mengalahkan gelap? Aku nggak ngapa-ngapain, aku muncul saja. Iya enggak? Tapi dengan aku muncul, gelapmu akan hilang, guys. Nah, ketika Mr. TM yang wajahnya ganteng dan tidak sombong dan ramah budiman ini muncul, buyar dunia persilatan, betul nggak? Loh ini ilmiah loh. Orang Hindu, Buddha nerima loh kalimat-kalimat begini. Enggak, aliran, kepercayaan, golongan, organisasi nerima. Betul nggak ini? Karena ilmiah ya. Nah, bisa dipahami ini? Nah, gurumu itu ya bukan manusia. Nah, enak toh? Kalau gurumu manusia, mati. Buat apa cari guru yang mati? Dan kau yang belajar pun bukan inimu. Bukan. Ini pun mati sama aja. Kau tidak mengajarkan dirimu yang baru. Tapi kau memulangkan dirimu yang kodim kepada yang maha kodim. Pulangnya ruhmu kepada yang maha ruh. Maka prakteknya ilmu ini adalah di atasnya alam kematian. Maka kata Nabi, mutu qabla anta mutu, atau istilah Jawa, mati sajroning urip. Maka prakteknya seluruh panca inderamu dimatikan. Akalmu pun akan dinolkan loh. Nanti ada alat gelombang kesadaran lain serupa akal tapi bukan akal. Ada di metodologi terangkan. Lah kalau nggak diterangkan metodologinya, kamu kapan bisa mi'raj? Bikin malu saja. Ya enggak? Pernah diajari mi'raj enggak sama guru-gurunya? Pernah diajari? Kalau sama Mr. TM itu makan hari-hari Pak Rais. Ya. Akhirat enggak tunggu nanti nembusnya. Bikin malu saja. Ya. Akhirat itu asal kau bisa menembus ini,
Asal kau bisa menembus ini akhirat. Tapi orang normal nggak ada yang bisa melewati batas ini, betul? Mati. Maka baiat itu adalah penanaman unsur Allah yang bisa memindahkan gelombangmu dari dimensi akal menjadi dimensi roh, dan rohmu nanti berproses di sini. Prakteknya di sini ibadah itu, walaupun jasmanimu di sini. Maka itulah yang namanya Islam secara menyeluruh kafah. Jasmanimu di sini, stasionermu di sini, di dunia. Tapi gelombangmu ke sini dong, itu namanya mi'raj. Loh. Oh, sama Mr. TM diterangkan semua gamblang. Alatnya dikasih ya. Bukan saya gurunya, bukan. Dikasihlah alatnya, jalannya, kendaraannya, tekniknya, kemudian beserta dengan gurunya. Akhirnya apa? Kebayang untuk dipraktekkan, betul ya? Nah, kalau orang cuma cerita Mi'raj itu mujizat Nabi, nggak ada yang berusaha mempraktekkan, nggak kebayang. Siapa yang ngajarin ini? Nggak ada. Alatnya pakai apa? Nggak ada. Nabi aja Mi'rajnya pakai burak, betul ya? Betul nggak ini? Dikiaskan kuda bersayap, bukan. Mi'raj itu beserta faktor Tuhan yang maha mutlak. Itulah yang ditanamkan saat kita baiat masuk tarekat. Ditanamkan nur iman dan nur kitab. Baru ada hubungan wahyu, baru ada hubungan bisa melintas ke lewati Siratal Mustaqim. Lihat, coba ada yang buka Asy-Syura 52. Coba dibukakan Asy-Syura 52. Nah, ada? Dipadangin itu HP-nya. Nah, sini ya. Guys, goblok ya, ini ya. Nah, ini ya. Lihat ya, saya bacakan ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal Mustaqim. Berarti apa? Orang yang ketemu petunjuk akan jalan lurus itu siapa? Orang yang dibaiat. Siapa orang yang dibaiat? Orang yang dapat nur, betul nggak? Loh. Maka dengan itu ada hubungan wahyu, betul nggak? Dan demikianlah kami wahyukan, betul nggak? Ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka kurang ajar itu orang yang mendikte, mendogma bahwa manusia nggak bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala lewat wahyu, ya tak? Dari kecil didogma gitu ya. Yang bisa menerima wahyu cuman Rasul dan Nabi, betul nggak? Ini enggak. Siapa saja yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Lihat ya, lihat. Bacaan sendiri ya, blog-blog. Kebayang? Baca? Oke, sudah? Oke. Jadi gurunya Mr. TM itu bukan manusia. Gurunya Mr. TM itu sama dengan gurunya Nabi Muhammad. Sama. Sama juga dengan gurunya Nabi Isa. Sama. Sama juga dengan gurunya Siddhartha Gautama. Sama. Sama juga dengan gurunya Sri Krishna. Sama juga dengan gurunya seluruh agama-agama langit, agama samawi. Dia adalah nurnya Allah Ta'ala sendiri. Nah, jika kau melihat agama lewat syariatmu, akal pandanganmu, pancaindramu, kamu pasti akan ketemu perbedaan. Wih, yang benar Islam, lainnya kafir. Loh gitu toh? Ya apa enggak? Demikian jika orang lain melihat kita, Islam bertigasan kayak gitu. Yang benar itu Nasrani loh. Hindu pun begitu. Apa Islam itu teror, apa sukanya apa teriak-teriak. Hindu itu penuh ketenangan. Ya benar Hindu, betul nggak? Itu kalau agama ini, agama tengkeng, agama syariat banyak perbedaan. Tapi kalau di sini agama just
the only one. Agama yang tidak berlafal huruf, agama yang dibaliknya metodologi baiat, teknik dzikrullah, suluk dan berbakti mengemban visi misi ketuhanan. Maka agama yang tidak lewat metodologi itu agama teori omong kosong, karena nggak mungkin bisa dipraktekkan. Contohnya begini. Mas Gondrong umurnya berapa? 9. Berapa? 49. 49. Sudah pernah bisa mi'raj? Saya tanya. Jawabnya keras. Belum. Sudah pernah menembus akhirat? Belum. Sudah pernah ketemu wujudnya Allah? Nah. Sudah pernah lewat Shiratal Mustaqim? Belum. Semuanya belum. Karena apa? Tidak beserta dengan metodologi, betul ya? Tapi sekarang beserta Mr. TM. Semuanya harus dilewati ya. Harus dong. Nanti malu nanti tanya orang. Ditanya malaikat. Ditanya, kamu dulu nggak ada yang ngajari? Nggak ada. Loh, kamu apa nggak kenal Mr. TM? Loh, kenapa Mr. TM? Itu yang bisa ngajarin itu orang itu tuh. Loh, malu saya kalau ada orang teman saya kemudian mati, kemudian ditanya nggak bisa ini itu. Man rabbuka? Malu saya ini ya. Nah, jadi temannya Mr. TM harus ya, imannya harus konkret ya, bukan thinking, bukan kepercayaan, bukan keyakinan, tapi konkret ya. Imannya itu harus mutlak, konkret dan wajib bisa dibuktikan. Gitu loh. Jadi kok bukan seandainya, andai kata moga-moga. Agama kok moga-moga. Kayak Tuhanmu tukang sulap aja. Kalau jadi syukur, kalau nggak jadi ya mohon maaf. Tuhan tuh maha pasti. Masa kayak tukang sulap gitu. Oke? Just kidding ya. Tapi materinya penting ya. Just kidding tapi penting ya. Oke? Ya. Tidak menyinggung seseorang ataupun golongan lain, tapi ini ilmiah ya. Supaya ini bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Kami tidak menyebut nama guruku, tapi yang jelas secara prinsip orang tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang mutlak jika dia tidak sampai kepada yang mutlak. Maka untuk mencari di manakah alamat gelombang mutlak, cari saja sama orang yang menciptakan itu. Betul Kak? Saya tanya, yang menciptakan ini siapa? Yang keras? Hello? Yang keras dong, hello? Mr. TM. Jangan cari yang di lain ya, betul ya? Yang nerangan ini Mr. TM kok cari yang di lain, tanyakan yang lain, nggak ketemu, oke? Oke guys ya, mudah-mudahan manfaat. Salam kebangkitan tasawuf semuanya, nggak lagi yang dengan label Hindu, Buddha, Islam. Kita semua mencari Tuhan, kita semua mencari jalan pulang, oke? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Mwah.